warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi di video kelima ini. Jadi sebelum melanjutkan proses ETL di video sebelumnya, jadi kalau di sebelumnya kita sudah dapat dimensi date-nya di sini. Sekarang kita coba untuk insert dimensi user sama produknya ya. Kita langsung aja di sini input. Mana tabel input, ambil sini user, get user, dan langsung aja select bintang from user where created lebih besar daripada tanya or updated lebih besar dari tanda tanya juga. Oke, koneksinya di data transaksi kita ambil CTL. Ya, sorry ini nggak bisa. Kita copy ya, get class CTL 2. Ini karena dia mengambil 2 parameter ya. Nah ini, kalau ini kita ambil 1 aja. Kita preview. Oke. Nah sekarang di sini kita ngambil 2. Oke. Jadi saya jelaskan sedikit kenapa kita insert pakai query yang ini. Jadi kan seperti yang dijelasin sebelumnya bahwa kita akan nerapin dynamic hierarchy tipe 3. Itu adalah yesterday or today. Jadi sisi historisnya kelihatan. Bagaimana sisi historisnya kelihatan? Jadi setiap data user maupun data produk nanti dari database operasional yang dibuat maupun yang diupdate itu nggak akan diupdate sebagai data yang sama di data warehouse kita, tapi akan diinsert sebagai tuple baru atau row baru di data warehouse kita, seperti itu. Jadi sisi historisnya kelihatan nanti, kurang lebih seperti itu. Makanya created sama updated ini jadiin 1 aja, tinggal oke. Nah habis itu kita buat surrogate key-nya pakai sequence. Kita user ID new ID user, pakai SDB sequence saja. Dipakai data warehouse. Kemudian di sini kita cari sequence-nya itu sequence user ya, tinggal oke aja, kemudian oke, and then kita sambungin aja. Baru kita pakai tabel output. Nah tabel output ini insert user, kita insert ke data warehouse kita, next aja. Oke. Dan target tabel di data warehouse kita itu adalah tabel user. Oke. Kita spesifikin datanya get field. Nah di sini nih kan user ID ini user ID yang lama ya. Ini kita bisa hapus saja. Username, gender, city, created sama updated nggak dipakai. Nah user ID ini kan namanya di data warehouse kita tuh user ID. New user ID ini kan ngambil dari proses ETL-nya kan. Kita hapus lagi, baru kita enter field mapping, kita ambil user ID ini, kita add dia. Jadi stream field-nya itu, stream datanya itu namanya user ID, kemudian kita assign ke user ID. Tinggal oke. Baru kita bisa coba ya. Udah dimatiin semua. Kita coba. Oke. Errornya kenapa?
Sebentar kita lihat dulu. It's not defined. Target table, oke. Sudah oke. DB ini tabelnya. Masih error juga. Kita ulang aja. Koneksinya data warehouse, target table-nya user, interfield mapping, user ID sama new user, add username, gender, city. Tinggal oke. Harusnya ini jalan sih. Nah, udah jalan. Kita lihat dia ada 280 data, 280.000 data. Kalau dia berjalan, kita tinggal copy paste aja. Untuk produk kita ganti sedikit. Kita lihat. Oke, udah berhasil. Kita select bintang from user. Ini udah di database kita ya, data warehouse-nya ya. Nah, ini kita udah dapat ini. Nah, sequence ini nanti bisa kita atur. Sementara ini kita sudah berhasil insert user. Sekarang kita ambil tabel produk lagi ya. Oke, kita copy paste aja. Yang ini copy paste aja. Copy, get product, select bintang from product, tinggal oke. User ID prod, ID product. Nah, kita oke nya produk ID ini, dan tinggal oke. Insert prod, target table-nya kita ganti jadi tabel produk. Oke. Dan specify-nya get field clear and up. Nah, tabel produknya juga, produk ID juga kita hapus. Produk name press nggak ada, seller brand nggak ada, set updated. Nah, di sini juga hapus. Baru kita mapping ulang. Add. Oke. Kalau mau dicoba, coba aja ya. Sekitar 70 ribuan data aja di produk. Udah selesai. Sekarang kita lihat. Select bintang from produk. Nah, data produknya udah masuk. Sekarang kita translate aja. Oke, sekarang kita udah berhasil. Sampai sini kita udah berhasil ETL untuk dimensi user sama produk. Nah, sekarang kita akan melakukan ETL untuk fact table-nya. Fact table-nya itu berarti kita ambil dulu, sama kita pakai get class ETL juga, supaya tabel transaksinya kita nggak ngambil terus-terusan, nge-truncate ulang, dan kita ambil tabel input, masukin di sini. Ini satu oke. Belum dihapus. Oke. Nah, di sini
kita get trx saja, kemudian select bintang from by where created-nya bisa di tanda tanya juga. Oke. Nah udah, sekarang setelah kita dapat data ini, kita mau nggak ambil data dari sini. Ini kita nyalain dulu semua koneksinya. Kita mau ambil data dari waktu ini untuk kita lookup ke sini, kemudian kita gabungin semua datanya. Jadi kita lihat langsung aja, kita buka lookup, string lookup, ambil datanya, kemudian yang sama kan di antara by sama date itu kan date ID juga kan. Bentar. Create sebentar. Select bintang where created, select bintang from. Salah. Transaksi. Dan di sini kita ambil date ID-nya. Kita masukinnya itu date sama fase. Oke. Kita oke dulu. Lalu kita ambil dummy. Nanti saya jelasin lebih detail di pas kita lihat review datanya. Oke, sekarang kita preview aja. Nah, fasenya kenapa datanya 0? Oh ya, jadi nggak di sini ya. Dia harusnya sebelum di group by. Jadi ini tuh masuk ke sini, dari sini aja. Nah, kita ambil sort row sama, dan kita preview. Nah, di sini. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini, kenapa kita ambil date ini sama fase ini? Gunanya itu untuk nanti untuk setiap data session ID-nya sama, kemudian user ID-nya sama, dan produknya sama, dan date-nya sama, kemudian fasenya sama, 5-5-nya ini sama, kita group by untuk memenuhi yang ini. Jadi nanti di sini kita group by-nya tuh by fasenya, dan di sini jadi date ID ini sama ini tuh jadi di grouping by fase sama date, supaya datanya teragregasi, kemudian kita tambahin KTY. Jadi langsung aja di sini tuh tinggal oke. Nah, kita
Sampai di sini kita sort row dulu. Sebelum group by biasakan di sort dulu. Sortnya by get field aja. Terus by session ID, product ID, created, updated ini enggak. Session ID, user ID, nah ini enggak. Nah, berdasarkan yang 5 ini oke. Selanjutnya setelah itu baru kita group by. Di sini di group by ini kita get field aja. Yang kita group by session, user, product, date-nya enggak, created, updated enggak. Nah, 5 ini juga. Jadi kita itu group by-nya itu berdasarkan 5 ini, kemudian kita tambahin di sini namanya KTY. Subjeknya apa? Kita type-nya dulu aja. Agregasinya kita mau yang kayak gimana? Ada sum, average, median. Nah, cuman kan kita di sini cuman mau nge-count row-nya ini kan. Istilahnya kita nge-group by ini, kemudian kita count row-nya supaya jadi ini 3, hasilnya KTY jadi 3, ini 2, ini jadi 2. Seperti itu. Di sini kita pilihnya type-nya itu adalah number of row. Nah, kemudian kita tinggal oke. Terus kemudian kita coba dummy ya. Kita buka dummy. Kemudian kita preview. Mungkin agak lama di sini karena 2 juta datanya ini, 2.400.000 data. Dia bakalan lama untuk proses dia group by-nya, sortnya juga bakalan lama. Kita tunggu aja. Iya, kadang-kadang di laptopnya teman-teman kalau memorinya sedikit itu kita bisa atur dia supaya memakai si pentahonya make full memori kita, enggak, kadang dibatasin sama pentahonya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa session 0, user ID ini, product ID ini, date tanggal segini, fasenya pas malam hari, dia nge-order produknya itu sebanyak 311. Ini kan udah sesuai, berarti kita udah dapat datanya. Berarti ini kan kita sudah pas dapat data ininya. Data transaksinya kita udah dapat di sini. Tinggal stop aja. Nah, permasalahannya bahwa kita punya user sama produk yang surrogate key-nya baru. 2 ini baru. Makanya kita perlu lookup field lagi, 2 stream lookup lagi untuk nge-lookup 2 data ini. Jadi dari dummy kita sebelumnya kalau kita lihat juga berarti di sini ngulang lagi ya, stop aja kalau gitu. Sebenarnya user, produk sama waktu ini semuanya pakai surrogate key baru, berarti kita harus lookup semua field ini ya. Oleh karenanya kita ambil dulu semua datanya. Kita lookup fieldnya dari surrogate key ke ini. Sebelumnya karena ini prosesnya apa, ini kan ini cepat nih jalan prosesnya, sedangkan ini nih prosesnya lama banget.
Sedangkan kalau kita langsung hubungin begini, misalnya dari kita ambil dulu lookupnya, kita hubungin nih kayak gini, kemudian kita hubungin ke sini. Nah, dia nggak akan dia ini nggak cocok waktunya. Jadi datanya udah siap dipakai di sini, tapi data yang ini belum. Jadi harus nunggu kan. Nah, itu ada namanya supaya step yang di sini nunggu itu pakai stop back, apa yang namanya, until block di step until finish. Jadi kita maunya dia itu setelah finish stream lookup di sini baru di ini sebenarnya trial error sih, yang mana yang pas baru itu yang ini. Kita delete dulu, kita nyambung ke sini, baru ke stream lookup. Nah, di sini kita ambil step name nunggunya itu adalah, kita kasih nama look p. Di sini kita sengaja look p. Nah, di sini kita udah dapet look p, tinggal oke ya. Jadi dia bakalan nunggu sampai proses stream lookup selesai baru masuk ke sini. Oke. Selanjutnya kita delete aja ini dan kita sambungin ke sini untuk lihat datanya. Coba kita preview. Kenapa error di mana? Get ID, get sama fase. Oke. Kita coba preview. Datanya ini harusnya udah bener. Jadi dia nunggu data ini selesai di group by, di lookup, baru di gabungin antara key yang baru sama data transaksinya. Oke. Error kenapa? Lupa kita definisiin. Jadi di sini kita ambil date sama fase. Mau fase, terus kita ambil date ID, tipenya integer. Nah, di sini kita lookupnya berdasarkan date sama fase karena ini yang uniknya ya. Kemudian kita mau ambil date ID yang dari sini, kita masukin ke sini, kita insert supaya dapat date ID yang baru, surrogate key yang baru dari hasil sequence ini. Kita oke aja, dan kita preview. Oke, 00. Coba kita lihat di sini.
kayaknya coba ulang copy, kayaknya tadi ke distribute, harusnya bener sih, main kita trial error aja ya. Jadi data ngalir, di sini ubah transformasi fase, baru di group by, baru cari surrogate key-nya, baru ini fase sama date-nya pindahin ke data transaksi, kemudian di group by lagi, baru berdasarkan date sama fasenya itu di lookup lagi untuk ngambil surrogate key-nya, masukin ke sini. Kita lihat. Nah, berhasil ya. Jadi kita punya session ID, user ID, produk, sama date, sama fase. Berdasarkan dua data ini, kan setiap data pasti unik, data date sama fasenya kan. Nah, kita ambil date ID yang baru dari sini. Jadi ini sudah dapat date ID yang baru dengan quantity segini. Tinggal close saja. Jadi kita sudah berhasil sampai sini. And then setelah itu kita rapiin dulu aja, rapihin aja biar kelihatan lebih rapi. Saya namain until sort, until look. Oke. Biar lebih rapi kelihatannya. Nah, jadi kita sudah dapat ini data yang tadi itu, kemudian kita nyalain user, kita matiin aja ini, dan kita insert user, dan kita tarik data yang ini, kita ambil string lookup juga, string dari sini kita lookup lagi datanya, ini mending begini. Nah, oke, jadi di sini up for new date ID, kita ganti ini biar representatif. For new ID, date ID ini look up for new user ID. Oke. Kita ambil dari user ID, yang kita samain itu user ID-nya sama user ID, dan field yang baru kita mau masukin itu ini user ID, tipenya itu integer. Oke. Nah, kemudian kita lookup lagi untuk produknya ya. Look up for ID product. Oke. Kita ambil, geser ke sini.
kemudian dari sini kita ambil ID produknya, kita masukin new ID produk, type-nya integer juga. Ingat bahwa di sini tuh dari sini sampai sini tuh kita di sini tuh udah dapat user ID sama produk ID yang lama ya. Jadi di sini kita lookup berdasarkan user ID sama produk ID yang lama, baru kita insert ID baru dari surrogate key yang kita buat. Nah, habis itu kita ambil dummy aja, kita lihat ini berhasil nggak. Kita preview. Kita coba lihat, semoga berhasil. (2,2, 2,3, 2,4) selesai. Naik. Nah, kita sudah dapat nih. Ini user ID yang lama nih, kalau bisa dilihat ini sama semua kan, 9 sama 6 sama user ID-nya, baru produk ID-nya kayak gini juga sama. Kita udah dapat, berarti nanti ini sudah data yang sudah siap kita load ke data warehouse-nya. Yang kita ambil nanti itu cuman user ID, produk ID, kemudian date ID ini. User ID yang baru, produk ID yang baru, kemudian date ID yang baru sama QTY-nya. Itu aja kuantitinya. Oke, ini datanya sudah siap kita load ke database. Jadi kita masukin output, output. Nah, ini sambungin aja, insert fact, koneksinya dbtrx, target table-nya by. Oke, get field, session ID enggak, user ID enggak, produk ID enggak, date enggak, fase enggak, gitu ya. Date ID ya, dan interface mapping aja. Ini hapus, ini hapus. Nah, di sini kita punya new user ID, kita masukkan ke user ID. Oke, DBDW ulang. User ID, produk ID, date fase. Nah, new user ID kita masukin ke user ID, produk ID ke sini, dan QTY ke quantity. Oke, kita coba ya. Insert fact-nya. Select bintang from by.
Nanti kita coba jalanin semua, kita aktifin semua, baru kita insert ya. Kita pergi ke notepad dulu, kita mau restart sequence-nya. Alhamdulillah. Lama ya ini karena insert datanya juga. Ini lagi insert kayaknya. Nah, sudah. Sekarang coba kita lihat select bintang from by. Nah, datanya sudah berhasil masuk. User ID ini, product ID ini, quantity-nya segini. Sudah berhasil ya. Coba kita count some. Enggak. Udah cukup. Enggak, select some quantity sj from by group by user underscore id, product some quantity from by. Nah, datanya tepat segini. Quantity itu kan number of row-nya kan, berarti sudah benar ETL kita. Sekarang saya mau restart dulu user ID sama product ID nya. Kita restart dari 1 aja, kemudian user ID nya juga restart jadi 1. Oke. Beres. Sekarang silang aja. Kita naikin. Sebelumnya kita truncate dulu. Oke, kita truncate dulu semuanya. Nah, sekarang kita aktifin. Jangan sampai ada yang kelewat. Biar rapi aja. Nah, sekarang udah ya. Sekarang tinggal di run aja. Kita coba. Oke. Kita tunggu berhasil apa enggak. Jadi kan kita tadi udah truncate semua datanya ini. Kita tunggu berhasil apa enggak. Ini udah ke insert, produk udah masuk ke insert, user lagi di insert, ini lagi di lookup, ini udah beres semua.
dates berhasil di insert. Oke. User sudah berhasil di insert. Terakhir fact table-nya lagi di insert. Masih butuh. Oke. Agak lama ya prosesnya karena ngulang dari nol semua data. Oke. Selesai. Udah selesai. Sekarang kita lihat. Kita select bintang dulu from by aja. F5. Nah, ini user ID-nya udah reset mulai dari 2. Sebentar. Kenapa dia ngulang? Oke, kita translate ulang. Kayaknya masalahnya di sini. Kita coba ulang lagi. Jadi masalahnya kenapa dia nol tadi? Kayaknya karena ini di disable, terus tadi saya tarik ini ke sini. Jadi dia ke distribute gitu datanya. Jadi data sebagian ke sini, sebagiannya lagi ke sini. Jadi nggak semua masuk ke sini semua, masuk ke sini. Jadi perlu hati-hati di situ juga kadang-kadang. Kita menunggu lagi, lumayan lama ya. Jadi user ID-nya udah berubah juga sequence-nya ya. Udah karena di step sebelumnya error.
nggak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Nah, udah selesai, langsung finish. Sekarang kita alhamdulillah udah berhasil ya, ini udah berhasil. Sampai sini ETL kita sudah berjalan sesuai skenario nya ya. Kayaknya sampai di sini aja videonya, udah panjang banget. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada yang mau ditanyakan, tulis di kolom komentar atau ada yang kurang jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.